Pernahkah kamu merasa bingung apakah laki-laki yang sedang dekat denganmu itu benar-benar serius ingin menjalin hubungan atau hanya sekadar main-main saja? Karena kalau kamu pernah merasakan kebingungan itu, maka kamu wajib memahami tanda-tanda yang akan dibahas kali ini sampai tuntas karena ini bukan sekadar teori melainkan pola perilaku nyata yang secara naluriah dilakukan oleh laki-laki ketika hatinya sudah benar-benar jatuh kepada seorang perempuan dan menariknya perilaku-perilaku ini seringkali muncul secara tidak sadar alias tanpa direncanakan oleh si laki-laki itu sendiri sehingga justru menjadi indikator yang sangat jujur dan bisa diandalkan untuk menilai keseriusannya. Jadi mari kita langsung masuk ke pembahasan utamanya yaitu apa saja sih perilaku yang ditunjukkan laki-laki ketika dia benar-benar ingin menjadikanmu pasangan hidupnya. Tanda pertama yang paling mendasar dan paling sering muncul adalah dia selalu menyadari kehadiranmu dimanapun kalian berada dalam ruangan yang sama. Maksudnya begini, ketika seorang laki-laki sudah memiliki perasaan serius terhadap seorang perempuan maka secara otomatis matanya akan selalu mencari sosok perempuan itu di antara keramaian. Misalnya kalian sama-sama bekerja di kantor yang sama atau berada di lingkungan kampus yang sama atau bahkan di tempat ibadah yang sama maka kamu akan menyadari bahwa pandangan laki-laki ini sering tertuju kepadamu bahkan di saat-saat yang tidak kamu duga. Ini bukan sekadar kebetulan melainkan respons alami dari otak laki-laki yang sudah menempatkanmu sebagai sosok prioritas di dalam pikirannya sehingga tanpa disadari fokus perhatiannya akan selalu kembali kepadamu. Dan cara untuk memastikan apakah dia memang benar-benar memperhatikanmu adalah dengan mengamati reaksinya ketika kamu melakukan sesuatu, misalnya ketika kamu berbicara dengan orang lain atau ketika kamu bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau bahkan ketika kamu hanya sekadar batuk atau berdeham saja. Kalau dia langsung menoleh atau memberikan reaksi sekecil apapun itu sudah menjadi bukti kuat bahwa kesadarannya memang selalu tertuju kepadamu. Dan yang lebih menarik lagi adalah laki-laki seperti ini tanpa sadar akan selalu berusaha untuk berada di dekatmu, misalnya memilih tempat duduk yang berdekatan denganmu di ruang rapat atau di kantin atau dimanapun situasinya memungkinkan dia untuk berada dalam jarak yang dekat denganmu. Bahkan ketika dia sedang berbicara dengan orang lain pun telinganya tetap akan peka terhadap suaramu sehingga kalau kamu tiba-tiba berbicara atau tertawa dia akan refleks menoleh atau tersenyum karena secara bawah sadar dia memang selalu memantau keberadaanmu dan ini adalah naluri laki-laki yang sangat kuat ketika perasaannya sudah benar-benar tertambat pada seseorang. Tanda kedua yang tidak kalah penting adalah dia berusaha keras untuk mendapatkan kontak pribadimu baik itu nomor WhatsApp atau media sosial lainnya karena di Indonesia sendiri WhatsApp dan Instagram adalah dua platform yang paling umum digunakan untuk komunikasi personal dan seorang laki-laki yang serius ingin menjalin hubungan denganmu pasti akan mencari cara untuk bisa menghubungimu secara langsung di luar konteks pekerjaan atau pertemuan biasa. Biasanya dia akan mencari alasan yang terdengar masuk akal untuk meminta kontakmu, misalnya dia akan bilang ada sesuatu yang perlu dibicarakan terkait pekerjaan atau tugas kelompok atau dia akan bilang ingin mengirimkan foto yang diambil bersama saat acara tertentu atau bahkan dia akan terang-terangan bilang bahwa dia ingin lebih mengenalmu dan meminta izin untuk bisa menghubungimu secara pribadi. Dan yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana reaksinya kalau kamu menolak atau belum memberikan kontakmu karena laki-laki yang benar-benar serius tidak akan mudah menyerah hanya karena satu kali penolakan melainkan dia akan terus mencoba dengan cara-cara yang lebih halus dan sopan tanpa membuat kamu merasa terganggu atau tertekan karena baginya mendapatkan akses untuk berkomunikasi denganmu secara pribadi adalah langkah fundamental yang harus dia capai untuk bisa melanjutkan pendekatan ke tahap berikutnya. Dan begitu dia sudah berhasil mendapatkan kontakmu maka kamu akan menyadari bahwa dia menjadi orang yang rajin mengirim pesan, entah itu sekadar menanyakan kabar di pagi hari atau mengucapkan selamat malam atau mengirimkan hal-hal yang menurutnya akan membuatmu tertawa atau tersenyum karena semua itu adalah cara dia untuk membangun keintiman emosional denganmu melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Tanda ketiga adalah dia akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbicara denganmu, bahkan percakapan singkat sekalipun tidak akan dia lewatkan begitu saja. Ini karena bagi laki-laki yang sudah jatuh hati setiap interaksi denganmu adalah momen berharga yang ingin dia kumpulkan sebanyak mungkin. Dia akan aktif menyapa ketika berpapasan di lorong kantor atau di jalan menuju tempat parkir atau dimanapun dia melihatmu dan dia tidak hanya sekadar menyapa saja melainkan akan berusaha untuk memperpanjang percakapan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ketertarikannya terhadap kehidupanmu, misalnya menanyakan tentang hobimu atau makanan favoritmu atau rencana akhir pekanmu atau hal-hal personal lainnya yang menunjukkan bahwa dia ingin mengenal dirimu lebih dalam, bukan hanya di permukaan saja.
Dan ketika dia menemukan kesamaan antara dirinya dan dirimu, misalnya kalian sama-sama suka mendaki gunung atau sama-sama suka makan bakso atau sama-sama penggemar film tertentu, maka dia akan langsung menunjukkan antusiasmenya dengan berkata sesuatu seperti wah aku juga suka itu loh, atau kita sama dong ternyata, karena dengan menemukan kesamaan itu dia merasa jarak di antara kalian semakin dekat dan peluangnya untuk bisa lebih akrab denganmu semakin besar. Yang menarik juga adalah soal timing atau waktu dia memilih untuk berbicara denganmu, karena kebanyakan laki-laki yang serius akan cenderung menunggu momen ketika kamu sedang sendirian untuk mendekatimu daripada ketika kamu sedang bersama rombongan teman, karena dia ingin percakapan itu terasa lebih personal dan intim sehingga kamu bisa lebih fokus kepadanya dan dia bisa meninggalkan kesan yang lebih mendalam di benakmu. Ini adalah strategi yang mungkin tidak disadarinya sendiri, tapi secara naluriah dia tahu bahwa pendekatan secara personal akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan di tengah keramaian. Tanda keempat yang sangat umum terjadi di budaya Indonesia adalah dia mengajakmu untuk makan bersama atau jalan-jalan setelah jam kerja atau setelah kegiatan bersama selesai. Di Indonesia sendiri budaya makan bersama atau yang sering disebut nongkrong bareng itu sangat kental dan menjadi salah satu cara paling alami untuk mempererat hubungan antar manusia, sehingga laki-laki yang serius ingin menjalin hubungan denganmu pasti akan memanfaatkan momen ini dengan mengajakmu untuk makan siang bersama atau ngopi bareng setelah pulang kerja, atau mungkin mengajakmu ke warung favorit yang menurutnya enak dan harus kamu coba. Dan alasan dia memilih aktivitas makan bersama sebagai langkah awal adalah karena ini terasa jauh lebih santai dan tidak terlalu memberikan tekanan dibandingkan langsung mengajak kencan formal, sehingga baik dirinya maupun kamu bisa merasa lebih nyaman dan rileks dalam berinteraksi. Dan kalau misalnya ajakan makan bersama itu belum memungkinkan, maka dia akan mencari alternatif lain, misalnya mengajakmu pulang bareng dengan alasan searah atau dengan alasan sudah malam dan dia tidak ingin kamu pulang sendirian, karena ini adalah cara dia untuk menciptakan waktu berdua denganmu di luar konteks resmi yang biasa kalian jalani. Dan poinnya di sini adalah dia berusaha untuk beralih dari hubungan yang sifatnya formal atau profesional menuju hubungan yang lebih personal dan privat, karena dia tahu bahwa untuk bisa memenangkan hatimu dia harus bisa menunjukkan sisi personalnya yang mungkin tidak terlihat di lingkungan kerja atau lingkungan formal lainnya. Dan dengan menghabiskan waktu bersama di luar konteks resmi itu, dia berharap kamu bisa melihat dirinya sebagai sosok yang menyenangkan dan bisa menjadi teman berbagi cerita, bukan hanya sekadar rekan kerja atau kenalan biasa saja. Dan yang perlu kamu perhatikan juga adalah apakah ajakan ini konsisten atau hanya sesekali saja, karena laki-laki yang benar-benar serius akan terus-menerus mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersamamu, bukan hanya 1 atau 2 kali saja, melainkan secara berkala dan teratur, sehingga hubungan kalian pun berkembang secara natural dari waktu ke waktu. Tanda kelima yang sangat khas pada laki-laki Indonesia adalah dia ingin mentraktirmu, atau bahasa gaulnya dia mau traktir kamu. Dan ini bukan hanya soal uang atau kemampuan finansial, melainkan lebih kepada keinginan naluriah laki-laki untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan yang disukainya. Di budaya Indonesia sendiri, konsep laki-laki yang membiayai kencan atau makan bersama masih cukup kuat, dan banyak laki-laki merasa bahwa dengan mentraktir perempuan yang disukainya dia bisa menunjukkan keseriusan dan kemampuannya untuk menjadi pasangan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kalian makan bersama dan dia langsung berkata sudah biar aku yang bayar atau nggak usah keluarin dompet deh, maka itu adalah sinyal kuat bahwa dia ingin membuatmu merasa spesial dan diperhatikan. Dan ini bukan berarti dia memandang rendah kemandirianmu sebagai perempuan modern, melainkan ini adalah caranya untuk mengekspresikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk tindakan nyata, karena bagi laki-laki yang sudah jatuh hati melihat perempuan yang disukainya merasa senang dan terkesan, itu sudah menjadi hadiah terbesar bagi dirinya sendiri meskipun harus mengeluarkan uang lebih dari biasanya. Bahkan tidak jarang laki-laki seperti ini akan rela menghemat pengeluaran pribadinya di hari-hari lain supaya bisa mentraktirmu ketika ada kesempatan untuk bertemu, karena prioritasnya sudah bergeser dari kepentingan diri sendiri menuju kepentingan hubungan yang sedang dia bangun denganmu. Dan yang juga perlu kamu amati adalah apakah dia mentraktir semua orang atau hanya kamu saja, karena kalau dia hanya menunjukkan kemurahhatian ini secara khusus kepadamu, maka jelas bahwa perlakuan itu memang ditujukan sebagai bentuk perhatian romantis, bukan sekadar kebaikan umum kepada semua orang di sekitarnya. Tanda keenam yang juga sangat berkaitan erat dengan tanda kelima adalah dia suka memberikanmu hadiah atau oleh-oleh. Di Indonesia sendiri budaya membawa oleh-oleh dari perjalanan itu sangat kuat dan sering dijadikan momen untuk menunjukkan perhatian kepada orang yang disayangi. Jadi kalau laki-laki ini habis pulang mudik atau habis liburan ke suatu tempat dan dia membawakan oleh-oleh khusus untukmu, maka itu bukan kebetulan, melainkan selama dia berada di tempat itu pikirannya selalu melayang kepadamu dan dia secara sadar memilihkan sesuatu yang menurutnya akan kamu sukai atau kamu butuhkan.
Dan hadiah ini tidak selalu harus mahal atau mewah karena yang terpenting adalah perhatian dan niat di balik pemberian itu. Misalnya dia memberikanmu jajanan khas daerah yang baru dikunjunginya atau gantungan kunci unik atau barang kecil lainnya yang menunjukkan bahwa dia memikirkanmu bahkan di saat kalian tidak sedang bersama. Dan terkadang pemberian ini juga muncul secara spontan tanpa alasan khusus, misalnya dia tiba-tiba memberikanmu minuman atau makanan kecil sambil berkata tadi lewat depan toko dan teringat kamu suka ini jadi aku belikan deh. Dan ketika laki-laki sudah sampai pada tahap memberikan hadiah tanpa menunggu momen spesial seperti ulang tahun atau hari raya, maka itu artinya perasaannya sudah sangat kuat dan dia ingin memastikan bahwa kamu selalu merasa diperhatikan dan dihargai olehnya. Di budaya Indonesia yang sangat menghargai gotong royong dan kepedulian antar sesama, perilaku memberi seperti ini juga bisa diinterpretasikan sebagai tanda bahwa laki-laki ini sudah memposisikan dirimu sebagai orang yang sangat penting dalam hidupnya sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab untuk membahagiakanmu dalam cara-cara kecil yang konsisten. Tanda ketujuh yang juga sangat menonjol adalah dia selalu ingin berada di dekatmu dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamamu. Ini adalah naluri paling dasar dari seseorang yang sedang jatuh cinta, karena ketika hati sudah tertambat pada seseorang maka waktu yang dihabiskan bersama orang itu terasa sangat berharga dan tidak pernah cukup. Laki-laki yang serius ingin menjalin hubungan denganmu akan secara aktif mencari cara untuk bisa menghabiskan waktu berdua, entah itu dengan mengajakmu ke acara-acara tertentu atau mengajakmu melakukan aktivitas bersama yang bisa mempererat hubungan kalian, misalnya nonton bioskop bareng atau jalan-jalan ke taman atau ke tempat wisata atau bahkan sekadar duduk di kafe sambil ngobrol berjam-jam. Dan kalau kebetulan kalian memiliki hobi atau minat yang sama, maka dia akan sangat antusias untuk melakukan hobi itu bersama-sama karena baginya itu adalah kesempatan emas untuk bisa lebih dekat denganmu sambil melakukan sesuatu yang sama-sama kalian nikmati. Bahkan ada laki-laki yang rela mempelajari hobi baru hanya karena perempuan yang disukainya menyukai hobi tersebut. Misalnya kalau kamu suka fotografi maka tiba-tiba dia juga jadi tertarik dengan fotografi, atau kalau kamu suka tanaman hias maka tiba-tiba dia juga mulai memelihara tanaman, dan ini bukan kebetulan melainkan upaya sadarnya untuk menciptakan lebih banyak kesamaan dan waktu bersama denganmu. Dan setelah menghabiskan waktu bersama dia pasti akan mengakhiri pertemuan itu dengan kalimat seperti kapan-kapan kita jalan lagi ya, atau besok kita lanjut lagi ya, karena dia ingin memastikan bahwa pertemuan kalian tidak berhenti di situ saja melainkan akan terus berlanjut dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Di kehidupan sosial Indonesia yang sangat komunal dan saling terhubung, perilaku seperti ini kadang bisa tersamarkan dengan kebiasaan nongkrong bareng secara berkelompok, tapi kamu bisa membedakannya dengan memperhatikan apakah dia secara khusus berusaha menciptakan momen berdua saja denganmu di luar konteks pertemuan kelompok, karena itu adalah pembeda yang sangat jelas antara sekadar teman biasa dan seseorang yang memiliki perasaan romantis terhadapmu. Tanda ke-8 ini mungkin agak mengejutkan tapi sangat nyata terjadi, yaitu dia kadang-kadang terkesan memaksakan pendapatnya kepadamu. Dan sebelum kamu berpikir negatif tentang hal ini, perlu dipahami bahwa perilaku ini muncul bukan karena dia tidak menghargai pendapatmu, melainkan karena perasaannya yang sudah sangat kuat membuatnya secara tidak sadar ingin mengambil peran sebagai pemimpin dalam dinamika hubungan kalian. Di budaya Indonesia yang masih cukup patriarkal, dalam banyak aspek keinginan laki-laki untuk menjadi sosok yang memimpin dan melindungi dalam sebuah hubungan itu sangat kuat tertanam, dan ketika perasaannya sudah benar-benar serius maka naluri ini akan muncul dengan sendirinya. Misalnya dia akan memberikan saran yang sangat kuat tentang keputusan-keputusan dalam hidupmu, atau dia akan berusaha meyakinkanmu untuk mengikuti pendapatnya tentang suatu hal karena dia merasa bahwa sebagai seseorang yang peduli padamu dia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan arahan yang menurutnya terbaik untukmu. Dan meskipun perilaku ini kadang terasa sedikit berlebihan atau mengganggu, sebenarnya ini adalah manifestasi dari perasaan protektif dan posesif yang muncul secara alami ketika seseorang sudah benar-benar jatuh cinta. Jadi kalau kamu merasakan bahwa laki-laki ini kadang agak keras kepala atau ngotot dalam menyampaikan pendapatnya kepadamu, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa mungkin saja itu adalah caranya untuk menunjukkan bahwa dia sangat peduli dan serius terhadapmu. Meskipun cara penyampaiannya mungkin perlu diperbaiki. Tanda ke-9 adalah dia menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang kamu ceritakan, dan ini adalah salah satu tanda yang paling mudah dikenali sekaligus paling bermakna, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan orang-orang yang mendengarkan cerita kita hanya sebagai formalitas atau basa-basi, tapi laki-laki yang benar-benar menyukaimu akan menunjukkan ketertarikan yang genuine terhadap setiap kata yang kamu ucapkan. Dia akan bertanya lebih dalam tentang topik yang kamu bicarakan, dia akan memberikan respons yang thoughtful dan menunjukkan bahwa dia benar-benar memproses informasi yang kamu sampaikan, bukan hanya mengangguk-angguk kosong sambil memikirkan hal lain.
Misalnya kalau kamu bercerita tentang masalah di tempat kerja, dia tidak akan hanya bilang sabar ya atau semangat ya, melainkan dia akan bertanya secara detail tentang apa yang terjadi dan siapa yang terlibat dan bagaimana perasaanmu tentang situasi itu, karena dia genuinely ingin memahami duniamu dan menjadi bagian dari kehidupanmu, tidak hanya di saat-saat menyenangkan tapi juga di saat-saat sulit. Dan yang paling istimewa adalah ketika dia mengingat hal-hal kecil dari percakapan kalian sebelumnya. Misalnya kamu pernah menyebut bahwa kamu suka makan nasi goreng di warung tertentu dan beberapa minggu kemudian dia tiba-tiba mengajakmu ke warung itu karena dia ingat kamu pernah membicarakannya. Detail-detail kecil seperti ini menunjukkan bahwa setiap percakapan denganmu itu sangat berharga baginya dan dia menyimpan setiap informasi tentangmu sebagai sesuatu yang penting. Di budaya Indonesia yang sangat menghargai komunikasi dan silaturahmi, kemampuan seseorang untuk benar-benar mendengarkan dan memahami itu sangat dihargai, dan ketika laki-laki menunjukkan kualitas ini kepadamu, maka itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa perasaannya jauh melampaui sekadar ketertarikan biasa. Tanda ke-10 adalah intensitas kedekatan fisik yang semakin meningkat, dan perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dimaksud adalah sentuhan-sentuhan ringan yang sopan dan tidak melampaui batas kesopanan sesuai norma dan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kesantunan dalam pergaulan. Misalnya dia akan lebih sering menyentuh lenganmu secara ringan saat sedang berbicara, atau dia akan berdiri atau duduk lebih dekat denganmu dibanding biasanya, atau dia akan menawarkan bantuan fisik seperti membukakan pintu atau membantu membawakan barang-barangmu. Semua ini adalah cara laki-laki untuk secara bertahap mengurangi jarak fisik di antara kalian, karena kedekatan fisik itu merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun koneksi romantis. Dan di Indonesia yang budayanya cenderung lebih konservatif dibanding budaya Barat, peningkatan kedekatan fisik ini biasanya terjadi secara sangat gradual dan halus sehingga kamu perlu jeli dalam mengamatinya, karena laki-laki Indonesia yang baik dan sopan tidak akan langsung agresif dalam hal kedekatan fisik, melainkan akan melakukannya secara perlahan dan bertahap sambil memperhatikan reaksimu, apakah kamu merasa nyaman atau tidak dengan kedekatannya. Dan cara dia menunjukkan kedekatan fisik juga bisa sangat halus, misalnya ketika kalian berjalan bersama, dia akan secara natural menempatkan dirinya di sisi jalan yang lebih dekat dengan lalu lintas untuk melindungimu, atau ketika kalian duduk bersebelahan, jarak antara kalian akan semakin mengecil dari waktu ke waktu. Ini semua adalah sinyal nonverbal yang sangat kuat bahwa dia ingin hubungan kalian berkembang ke arah yang lebih intim dan mendalam, dan meskipun dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung dengan kata-kata, tapi bahasa tubuhnya sudah berbicara sangat jelas tentang perasaannya. Tanda ke-11 dan yang terakhir tapi sama sekali tidak kalah penting adalah dia berusaha untuk menjadi orang yang selalu ada untukmu dan mendukungmu dalam berbagai situasi. Ini adalah tanda yang paling dalam dan paling bermakna, karena ketika seorang laki-laki sudah mencapai tahap ini, berarti perasaannya bukan lagi sekadar ketertarikan fisik atau emosional sesaat, melainkan sudah menjadi komitmen personal untuk menjadi bagian dari hidupmu yang bisa kamu andalkan. Dia akan menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan ketika kamu menghadapi masalah, entah itu masalah di tempat kerja atau masalah keluarga atau masalah pribadi lainnya, dan dia tidak hanya menawarkan bantuan secara verbal saja, melainkan benar-benar bertindak nyata untuk membantumu menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalau kamu sedang sakit, dia akan datang membawakan makanan atau obat, atau setidaknya menelepon untuk memastikan kondisimu baik-baik saja dan mengingatkanmu untuk minum obat dan istirahat yang cukup. Atau kalau kamu sedang menghadapi tekanan di tempat kerja, dia akan dengan sabar mendengarkan curhatanmu dan memberikan saran yang konstruktif, atau bahkan hanya menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, karena dia tahu bahwa terkadang yang kamu butuhkan bukan solusi melainkan seseorang yang mau mendengarkan. Di budaya Indonesia, konsep gotong royong dan saling membantu itu sangat dijunjung tinggi, dan ketika laki-laki menunjukkan kualitas ini secara khusus kepadamu, maka itu menandakan bahwa dia sudah memandangmu sebagai orang yang sangat spesial dalam hidupnya, seseorang yang layak untuk dia perjuangkan dan dia lindungi dengan sepenuh hati. Dan yang membedakan tanda ini dari sekadar kebaikan biasa adalah konsistensinya, karena laki-laki yang benar-benar serius tidak hanya akan hadir di saat-saat dramatis atau krisis saja, melainkan juga hadir di momen-momen biasa sehari-hari yang mungkin terlihat remeh tapi sebenarnya sangat berarti, misalnya mengingatkanmu untuk makan siang tepat waktu, atau menanyakan apakah kamu sudah sampai rumah dengan selamat, atau sekadar mengirim pesan semangat di pagi hari sebelum kamu memulai aktivitas. Semua hal kecil ini ketika dilakukan secara konsisten dan tulus menunjukkan bahwa perasaannya kepadamu sudah sangat mendalam, dan keinginannya untuk menjalin hubungan serius denganmu bukan hanya impuls sesaat melainkan keputusan yang sudah dipikirkan matang. Setelah memahami ke-11 tanda ini, penting juga bagi kamu untuk memahami bahwa setiap laki-laki memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan perasaannya, dan tidak semua laki-laki akan menunjukkan semua tanda ini secara bersamaan.
Ada yang lebih ekspresif dan terang-terangan dalam menunjukkan perasaannya, dan ada juga yang lebih pendiam dan memilih untuk menunjukkan perhatiannya melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Yang terpenting adalah kamu bisa membaca pola secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada satu atau dua tanda saja, karena keseriusan seseorang itu tercermin dari konsistensi perilakunya dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan dari satu momen dramatis yang kemudian tidak pernah terulang lagi. Dan di tengah budaya Indonesia yang sangat kompleks dan beragam, di mana norma-norma sosial dan ekspektasi gender masih memainkan peran yang cukup besar dalam dinamika hubungan romantis, kemampuan untuk membaca tanda-tanda ini dengan bijak akan sangat membantumu dalam menentukan apakah seorang laki-laki layak untuk kamu berikan kesempatan lebih jauh atau tidak. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tapi juga jangan terlalu lama mengabaikan sinyal-sinyal yang sudah sangat jelas, karena dalam urusan hati keseimbangan antara logika dan perasaan itu sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masa depan hubunganmu. Dan ingatlah bahwa perempuan Indonesia yang cerdas dan mandiri bukan berarti tidak boleh berharap diperlakukan istimewa oleh laki-laki yang menyukainya, karena setiap orang berhak untuk merasa dihargai, dicintai, dan diperjuangkan oleh pasangannya. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda ini pada seorang laki-laki di sekitarmu, jangan ragu untuk membuka hatimu dan memberikan kesempatan kepada hubungan itu untuk berkembang, karena siapa tahu dialah orang yang memang ditakdirkan untuk mendampingimu menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan penuh cinta dan kebahagiaan.